Gempar hacker Palestina sukses bobol Iron Dome, diburu Mossad dan diselamatkan agen intelijen Turki. Organisasi Intelijen Nasional atau MIT Turki terungkap telah menyelamatkan seorang peretas Palestina dan juga penculikan atau pembunuhan oleh Badan Intelijen Israel Mossad dalam pengungkapan terbaru operasi balasan MIT terhadap mitranya dari Israel. Dinamakan oleh media Turki sebagai Omad A, yang kabarnya merupakan lulusan program komputer dari Universitas Islam Gaza, dianggap sebagai arsitek peretasan perangkat lunak untuk Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dapat menyusup ke ponsel yang beroperasi pada Android serta meretas ke dalam sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal kejam. Pada tahun 2015 dan 2016, tindakan yang diambil oleh Omar A dilaporkan membantu sayap politik kelompok perlawanan Palestina Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan roket ke arah Israel tanpa dapat dicegat sebagai tanda mereka sangat memadai. Menurut surat kabar dari Sabah, intelijen Israel mencoba melacak gangguan yang dialami peretas setelah melakukan penelitian selama 3 tahun, sehingga menambahkannya ke daftar Mossad sebagai target potensial. Dalam upaya untuk membujuknya agar ditangkap untuk dibawa ke Tel Aviv untuk diinterogasi, agensi tersebut secara anonim menawarinya pekerjaan melalui perusahaan perangkat lunak Norwegia pada tahun 2019, tetapi dia menolak karena kecurigaan keterlibatan Israel dan dia selalu akan mendukung Palestina, tidak mau terjebak dalam permainan Zionis. Sebelumnya pada tahun 2020 dia pindah ke Istanbul, Turki, di mana seorang agen Mossad bernama Raed Ghazal yang menyamar sebagai manajer hak asasi manusia di perusahaan Prancis Think Higher menawarkan pekerjaan kepada Omar pada tahun berikutnya. Mewawancarai 2 kali dan berusaha mendapatkan dia untuk mendapatkan pekerjaan bergabung dengan perusahaan. Agen Mossad lainnya bernama Omar Salabi menghubunginya dari perusahaan yang diduga sama dan menyingkirkan. Dia pun meyakinkan Omar untuk menyelesaikan proyek pengkodean perangkat lunak seharga $10.000 Amerika. Lalu agen Mossad lainnya bernama Nikola Ranodic ditemani 3 orang lainnya yang bekerja untuk intelijen Israel dan menyamar sebagai tim pengembang, kemudian menghubungi peretas Palestina tersebut pada Juni 2022 dan menawarinya pekerjaan baik di Brazil ataupun di Istanbul, sambil memberi semangat untuk bepergian ke luar negeri. MIT yang dilaporkan mengetahui status Omar dan telah memantau situasinya, turun tangan dan memperingatkan peretas tersebut agar tidak bepergian. Akhir tahun lalu dia kemudian pergi ke Malaysia untuk berlibur, di mana dia diculik di ibu kota Kuala Lumpur dan dibawa ke kabin terpencil sekitar 50 km jauhnya. Peretas tersebut diinterogasi dan disiksa oleh orang-orang yang bekerja untuk Mossad, dan para agen tersebut bergabung melalui panggilan video dari Tel Aviv, menanyai Omar tentang metodenya dalam menyusup ke sistem Iron Dome dan konstruksi perangkat lunak peretasan teleponnya. Karena MIT secara diam-diam telah memasang perangkat lunak pelacakan ke telepon Omar sebelum perjalanannya, lembaga tersebut dapat merujukan dengan tepat lokasi di mana ia ditahan dan pejabat Turki menghubungi pihak berwenang Malaysia sehingga pasukan keamanan wilayahnya tersebut dapat menggerebek kabin dan menyelamatkan si peretas. Pihak Malaysia juga menangkap 11 tersangka dalam proses tersebut yang terkait dengan penculikan tersebut. Setelah cobaan tersebut, Omar dilaporkan kembali ke Turki dan dibawa ke rumah persembunyian yang disediakan oleh MIT, memastikan perlindungannya agar tidak menjadi sasaran lebih lanjut oleh Mossad. Kasus ini adalah penggerebekan intelijen terbaru yang dilakukan oleh intelijen Turki terhadap rekan-rekan Israel mereka dalam beberapa tahun terakhir, menangkap agen Mossad dan tersangka yang telah memata-matai warga Iran dan juga Palestina di Turki.
Inilah bukti kemenangan Hamas. Jurnalis Israel sebut 2.980 tentara Zionis tewas di tangan Hamas. Pemerintah Israel menyembunyikan jumlah tentara asli yang tewas dalam perang melawan Hamas. Jurnalis Israel menyebut jumlah tentara Israel yang tewas mencapai lebih apa yang dikatakan oleh pemimpin Israel. Jumlah tentara kita yang tewas tidak kurang dari 3.000 tentara dan jumlah korban luka mencapai hampir 12.000 tentara. Saya kaget dan menangis. Terkutuklah Benjamin Netanyahu dan Joe Biden yang telah melibatkan Israel dalam perang yang telah diperingatkan semua orang kepada mereka, kata jurnalis Israel seperti dilansir pada akun X bercentang biru @ladyvelvet_HFQ berbasis di Uni Emirat Arab. Akun X itu juga mengutip pernyataan jurnalis Israel bahwa saya menyarankan semua saudara, kerabat, dan teman-teman saya untuk meninggalkan Palestina karena ini adalah kutukan Tuhan atas anak-anak Israel. Karena kami membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan melakukan pembantaian, bahkan pembantaian terhadap anak-anak Gaza. Sementara itu, melansir Anadolu, sebuah pernyataan militer Israel menyebutkan 2 tentara dari Brigade 401 Korps Lapis Baja tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Prajurit lain dari Batalion 202 Brigade Penerjun Payung tewas dalam bentrokan di wilayah Palestina. Tentara Israel mengatakan 2 tentara lainnya terluka pada daerah kantong yang diblokade tersebut. Belum jelas banyak tentara yang tewas di jalur Gaza. Israel memperluas operasi daratnya di wilayah yang diblokade pada 27 Oktober. Namun angka resmi menyebutkan jumlah korban tewas pihak militer lebih dari yang diberitakan. Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas. Ribuan bangunan termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja telah rusak atau hancur akibat serangan Israel. Sementara itu korban tewas di Israel mencapai hingga 1.200 orang.